usaha robusta. Kali ini kita akan berbincang dengan judul dulu rezim Soeharto, kini rezim Soekarto. Apa yang membedakan antara rezim Soeharto dan rezim Soekarto? Rezim Soekarto, jadi ada rezim Soeharto dan ada rezim Soekarto. Jadi Soekarta, kira-kira begitu. Kalau di dalam rezim Soeharto sering kita mendengar dan didengung-dengungkan dengan visi Soeharto, yaitu kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau disingkat MPR RI melalui pemilihan umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Nah, kini visi itu didengungkan kembali dengan mengalami modifikasi atau perubahan atau transplantasi yang kurang lebih berbunyi kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh partai politik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Jadi ada dua perbedaan antara rezim Soeharto, itu ada kata Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pada rezim Soekarto ini kata MPR RI itu diganti dengan partai politik, sehingga bunyi lengkapnya kurang lebih kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh partai politik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Jadi kalau kedaulatan rakyat itu dulunya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, kini dilaksanakan sepenuhnya oleh partai politik. Nah, apakah yang membedakan antara kedua rezim ini? Wah, itu bisa kita lihat misalnya dari beberapa indikator. Satu adalah, kita lihat contekan dulu. Saya sudah menulis. Apakah partai politik melalui badan anggaran mendapat porsi untuk melakukan korupsi? Kan ini terkait dengan kata Soeharto. Pada saat di rezim Soeharto dan rezim Soekarto, ini mari kita tanyakan kepada partai politik, apakah ada jatah porsi memperjuangkan aspirasi di badan anggaran dengan sejumlah komisi? Bahasanya kan sejumlah komisi. Tapi apa komisi termasuk kategori korupsi? Komisi itu akan menjadi dan dikatakan korupsi kalau ketangkap KPK. Jadi kalau tidak ditangkap KPK namanya komisi. Ya kalau belum ya korupsi. Ya kalau belum ditangkap KPK ya namanya komisi. Apakah terjadi jatah atau porsi itu untuk bagi yang duduk di badan anggaran parlemen? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian kedua, berapa ikat uang yang harus disetor agar bisa menjadi pejabat di birokrat? Maksudnya begini, apakah memang ada sejumlah uang yang harus disetorkan agar bisa menjadi pejabat di birokrat? Misalnya ini menjadi kepala dinas, itu berapa ikat yang harus disetor? Cuman setorannya kemana? Kemudian apakah setor partai politik atau bukan? Kalau level daerah kan kepala dinas, sekda, apakah itu ada? Harus setor berapa ikat agar bisa menjadi pejabat? Begitu juga untuk menjadi pejabat, misalnya dirjen atau mungkin jabatan-jabatan lain di kementerian dan lembaga. Ini harus diuji juga, gitu. Tetapi paling tidak ini adalah alat ukur untuk
menguji atau semacam key performance indicator. Apakah sama dan sebangun dengan rezim Soeharto ini dan rezim Sukarto. Yang ketiga, bagaimanakah prasyarat untuk melakukan negosiasi dan diplomasi politik kepada partai politik? Apakah berbasis pada kualitas dan kapasitas atau berbasis pada isitas? Jadi kalau kita ingin negosiasi dan diplomasi politik kepada partai politik itu, pertanyaannya adalah apakah kita berbasis pada kualitas? Misalnya kualitas, kita punya visi, kita pintar, punya pandangan jauh ke depan, kan? Terampil dalam memimpin, punya proyeksi pemikiran jauh ke depan, atau karena tergantung isitas. Kalau tergantung pada isitas, maka kita tanyakan pada partai politik, berapa ikat isitas supaya saya bisa melakukan negosiasi dan diplomasi politik kepada partai politik. Nah, itu kira-kira kita. Apakah di era rezim Soeharto hal itu terjadi? Kemudian yang kedua, apakah juga terjadi dan sedang berlangsung di era rezim Sukarto? Jadi yang membedakan itu K-nya ada Soeharto, ini Sukarto. Jadi ada Soeharto. Jadi itu hanya sekedar renungan saja bagi kita semua. Apakah bisa kita katakan bahwa rezim sekarang ini rezim Soeharto? Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah isi dari rezim Soeharto itu dilandasi oleh sikap ikhlas dan tulus demi bangsa dan negara? Begitu juga sebaliknya, apakah isi rezim apakah isi di era rezim Soeharto itu atas dasar tulus ikhlas demi bangsa dan negara? Itu mari kita bertanya. Itu adalah sekedar pertanyaan pada siang hari ini. Mungkin bisa jadi ini adalah pandangan yang bersifat klise. Klise itu artinya sesuatu yang sudah terlihat tapi belum terbentuk dalam bentuk gambar. Ya, klise gambar lah. Jadi harus dicuci lagi. Apakah memang faktanya bisa diwujudkan Soeharto tadi, atau memang hanya sekedar di awang-awang?